Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ghairul Huda. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan dan gizi dengan mata kuliah pengolahan hasil pertanian. Yang pertama adalah Program Kerja Prioritas 2020 sampai 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Sistem Pangan Nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai spirit atau fondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhnya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Program kerja Presiden tahun 2020 sampai 2024 difokuskan pada 5 sasaran prioritas, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, informasi, birokrasi, dan penggunaan anggaran. Sasaran prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan ketahanan pangan dan gizi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi 2020 sampai 2024 ialah sebagai acuan atau common platform bagi para pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi, sebagai acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Namun, penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pangan merupakan kebutuhan manusia asasi, harus terjamin ketersediaannya. Indonesia belum mampu mencapai swasembada pangan. Beberapa komoditas pangan menjadi strategis atau di dalam negeri penuh ketidakstabilan dan ketidakpastian. Tidak mungkin mengandalkan dari pasar dunia. Selanjutnya, sistem ketahanan pangan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1996, yaitu kondisi terpenuhi pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup atau jumlah dan mutu, aman, merata, dan terjangkau, yaitu sasarannya ketahanan pangan RT, swasembada pangan komoditi. Pemenuhan dengan produksi dari dalam negeri, sistem pangan ditentukan sendiri. Indikator ketersediaan yaitu pangan tersedia cukup, volume, keragaman, mutu, dan aman dikonsumsi. Distribusi pasokan pangan merata ke seluruh wilayah, harga stabil dan terjangkau. Konsumsi RT mampu mengakses pangan dan konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan. Selanjutnya yaitu ranking dan skor ketahanan pangan Indonesia berdasarkan Global Food Security Index. Yaitu hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia dari posisi 74 dari 113 negara pada tahun 2015 menjadi 62 pada tahun 2019. Nah, selanjutnya ini rata-rata pertumbuhan per tahun komoditas pangan strategis 2014 sampai 2018. Nah, selanjutnya yaitu neraca bahan makanan. Selama periode 5 tahun 2014 sampai 2018, ketersediaan energi per kapita per hari rata-rata sebesar 3.110 kilokalori, jauh lebih tinggi dibanding dengan rekomendasi dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 sebesar 2.400 kilokalori. Rata-rata
ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 79,38 gram, lebih tinggi dibanding rekomendasi 63,0 gram. Selanjutnya distribusi. Yang pertama adalah sarana prasarana, jalan, pelabuhan, biaya angkutan, keamanan jalur distribusi dari pungutan, sarana distribusi pangan, pasar, sarana penyimpanan, pengolahan. Selanjutnya yang stabilitas harga yaitu stabil kecuali untuk daging, sapi, dan cabai merah. Untuk konsumsi yaitu kondisi makro dari sisi kuantitas dan kualitas. Jumlah energi yang dikonsumsi tahun 2005 sampai 1997 KKL atau kap atau per hari. Jumlah protein yang dikonsumsi tahun 2005 sama dengan 55,27 gram. Selanjutnya masalah strategi ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas karena peningkatan penduduk dan aktivitasnya, sehingga berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Terbatasnya penyediaan air untuk produksi pangan, persaingan penggunaannya dengan pemukiman dan industri. Selanjutnya rusaknya prasarana pengairan sekitar 30%. Distribusi pangan yaitu belum memadainya prasarana distribusi darat dan antar pulau untuk menjangkau ke seluruh konsumen. Belum berperannya lembaga pemasaran hasil pertanian. Yang ketiga yaitu masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan yang mungkin timbul. Konsumsi pangan yaitu diversifikasi belum memberikan hasil karena pangan belum terdorong pengembangan karbohidrat non beras. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan dan gizi seimbang. Perubahan budaya dengan peningkatan porsi makanan, jadi berbasis tepung, gandum, dan makan dari luar rumah. Selanjutnya strategi mewujudkan ketahanan pangan, yaitu membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Yang kedua yaitu memenuhi pangan bagi kelompok miskin dan pemberian bantuan langsung. Selanjutnya tantangan mewujudkan ketahanan pangan yaitu supply, penyediaan pangan. Penyediaan pangan menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antara yang terpenting adalah sisi produksi dan distribusi. Selanjutnya adalah demand. Sementara itu pada sisi permintaan pangan, tantangan yang dihadapi antara lain pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan. Selanjutnya yaitu meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran. Selanjutnya proyeksi kependudukan dan pendapatan penduduk. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hasil sensus penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat di mana pada tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai 311,6 sampai 319 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik 2018. Selanjutnya, meningkatkan produksi pangan yang beragam, yaitu mengakselerasi pemanfaatan lahan suboptimal, lahan tidur, wilayah perbatasan, dan daerah rentan rawan pangan. Mengharuskan penerbitan perda lahan pertanian produktif berkelanjutan. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan. Mendorong lahirnya inovasi dan penerapannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, kehilangan hasil, dan produksi pangan yang beragam.
mengembangkan inovasi teknologi untuk antisipasi dan mitigasi perubahan iklim dan kontinuitas produksi sepanjang tahun. Selanjutnya adalah memperkuat cadangan pangan untuk antisipasi ancaman ketersediaan pangan, yaitu mendorong penerbitan perda cadangan pangan provinsi dan kabupaten, mengembangkan sistem informasi cadangan pangan, mengembangkan infrastruktur penyimpanan produk, mengembangkan sistem pengelolaan cadangan makanan berbasis disposal stok. Selanjutnya, menyediakan pangan yang aman, yaitu mengembangkan dan memperkuat penerapan regulasi dan NSPK untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta daya saing. Selanjutnya, memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan baik segar maupun olahan oleh lembaga berwenang pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Memperkuat SDM dan infrastruktur keamanan pangan. Selanjutnya, kebijakan, yaitu menjamin ketersediaan pangan. Yang kedua, menata pertanahan dan tata ruang atau wilayah. Yang ketiga, pengembangan cadangan pangan. Yang keempat, mengembangkan sistem distribusi yang paling efisien. Yang kelima adalah menjaga stabilitas harga pangan. Yang keenam, meningkatkan aksesibilitas RT terhadap pangan. 7. Melaksanakan diversifikasi pangan. Dan kebijakan yang kedelapan adalah meningkatkan mutu dan keamanan pangan. Sekian presentasi ketahanan pangan dan gizi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.